Gede teman jalan. Siang ini saya akan ngurus visa Jepang. Meskipun saya pemegang e-passport Indonesia, kenapa saya perlu urus visa? Dan juga katanya saya akan dapat gratis, tidak perlu bayar. Kenapa bisa begitu? Ikuti terus dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dan bermanfaat dari jalan, jajan, ngopi. Siang ini Perth cerah, lumayan panas, jadi kita sudah semakin hari semakin hangat nih di sini. Musim semi sudah mulai berlalu ya. Kita akan memasuki Desember, musim panas. Jadi Desember nanti saya rencana akan ke Jepang, mencoba merasakan salju dan dinginnya Jepang. Karena itu saya mau mengurus visa. Nanti saya akan ceritakan kenapa meskipun saya pemegang e-passport Indonesia yang harusnya nggak perlu ngurus visa, tapi tetap saya akan ngurus visa. Dan yang kedua, gimana prosesnya ya, saya akan ceritakan. Dan nanti setelah selesai dari konsulat Jepang di Perth, di sini jadi tidak ada kedutaan, cuma ada konsulat saja. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kok bisa gratis. Makanya ikutin terus ya. Dan menjadi pengalaman bagaimana mengurus visa Jepang di Australia. Oke, yang pertama saya akan mau cerita dulu tentang persiapan atau bagaimana untuk bisa mengajukan visa Jepang di sini. Yang pasti kita harus bikin appointment ya. Dan sepanjang saya ingat itu butuh kira-kira 2-3 minggu lah baru saya dapat jadwal. Jadi hari ini 11 November jam 3 sore saya jadwalnya. Nah, setelah dapat jadwal kita harus siapkan atau download formulirnya. Di mana di dalam formulir itu selain info tentang paspor, rencana kita kemana saja, juga ditanyakan tentang nomor KTP. Dan yang paling penting ini yang karena mungkin perlu dipersiapkan adalah kalau sudah pernah ke Jepang, akan ditanyakan kapan dan berapa lama. Jadi kita harus cari nih data-datanya, baik dari tiket ataupun mungkin stempel di paspor ya, yang kadang-kadang lumayan susah juga untuk menemukan ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus siapkan tiket, booking tiket yang sudah kita lakukan, dan juga hotel. Lalu jadwal kita selama di Jepang, tanggal berapa, kemana saja, ya, dan bisa mungkin dibuat serapi mungkin dengan termasuk ya kita mau menginap di mana. Jadi saya sudah siapkan itu, sudah saya bawa hari ini. Dan yang berikutnya yang penting adalah bukti kemampuan finansial ya. Yang diminta adalah rekening tabungan atau mungkin deposito, dan itu harus 3 bulan terakhir.
Nah, kalau suami istri, kayak misalkan saya juga bawa rekening punya istri saya dan rekening bersama. Nah, untuk memperkuat, kita harus juga bawa surat kawin, akte perkawinan atau akte nikah untuk membuktikan bahwa memang kita sudah menikah. Jadi suratnya ada dan bukti finansial kita ada, ya. Jadi selain paspor, KTP, formulir, jadwal kita, booking pesawat, booking hotel, ya, itu harus disiapkan. Mudah-mudahan hari ini saya lancar, ya. Yang berikutnya adalah kenapa saya harus mengurus visa, padahal saya punya e-pasport. Dan dulu waktu paspor saya habis, saya sempatkan ke Indonesia untuk mendapatkan e-pasport yang katanya kalau ke Jepang nggak perlu ngurus visa. Dan kedua, supaya dapat 10 tahun. Nah, setelah melakukan riset dan mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut, saya putuskan untuk mengambil visa Jepang. Sebetulnya dengan e-pasport saya bisa dapat visa waiver, ya, artinya pengecualian tanpa harus ngurus visa. Tapi ini punya resiko karena begitu sampai di Jepang bisa saja kita disuruh balik kalau dianggap tidak memenuhi syarat. Dan ini barusan tadi saya juga baca postingan seorang bapak-bapak yang pergi ke Jepang dan dia harus dideportasi karena dia pakai visa waiver. Dari komentar-komentar yang saya baca, ternyata bapak ini baru pertama kali ke luar negeri dan ke Jepang hanya 4 hari. Lalu waktu ditanya, dia akan ke Gunung Fuji. Jadi kayaknya ya mencurigakan, banyak yang ngomong bahwa ke Gunung Fuji kan jauh, butuh waktu lama, ke Jepang kok 4 hari, ya kan? Jadi kayaknya dicurigai karena akan bekerja secara ilegal di Jepang. Mengingat bapak ini usianya usia produktif dan dia wirausaha dan kayaknya tidak kuat lah bukti-bukti atau evidence-nya bahwa bapak ini pure turis, ya. Dari kejadian itu makanya rasanya lebih aman kalau kita apply visa, ya. Dan karena di sini juga kayaknya saya yakin prosedurnya gampang dan kita memenuhi syarat, ya udahlah, ya. Jadi itu ya, nanti kita lanjut setelah dari konsulat. Ini kita sudah mau sampai di konsulatnya, ya, di West Perth, bagian barat dari kota Perth. Ya, kita coba cari di manakah barusan aja selesai. Jadi gedungnya ini di sebelah kiri, ini di pojokan, di lantai 2, ya, nggak terlalu besar. Dan seperti biasa di kantor-kantor kedutaan atau konsulat, nggak boleh foto, nggak boleh pakai kacamata hitam, nggak boleh
pakai topi. Ini sambil melihat-lihat daerah barat kota Perth, West Perth. Saya sambil cerita ya, prosesnya tadi gimana. Tempatnya sih nggak terlalu besar ya. Ada satpam yang cukup galak, gede badannya. Ada metal detektor tentu saja. Saya datang lebih awal, nggak boleh masuk, tunggu di library sampai 15 menit sebelumnya baru boleh masuk. Dan ternyata pas kosong, jadi saya bisa langsung ditangani. Ada 2 petugas di situ ya, kayak counternya gitu, suruh menyerahkan semua dokumennya, dia periksa semua. Cukup lama sih, mungkin 25 menitan kira-kira ya. Lalu setelah itu saya dipanggil, oke, bisa diambil nanti tanggal 21. Kecuali ada kekurangan data akan diinfo. Ya mudah-mudahan lancar. Oke, ini sambil cerita kondisi di sini ya, di jalan di sini. Ini kita dari arah barat menuju ke kota Perth. Di sebelah kiri ini yang biru putih ini, itu namanya RAC Arena. Jadi tempat macam-macam, bisa untuk konser, musik, untuk olahraga, dan sebagainya. Dulu saya lihat Queen dan Adam Lambert di sini ya, seru banget. Kita nanti akan melewati tengah kota Perth. Kayak apa? Ya, kita nikmati bersama. Oke, yang berikutnya adalah ternyata saya memang benar-benar gak harus bayar, free. Kenapa begitu? Jadi kalau kita mengunjungi daerah tertentu Jepang, ya kalau yang saya dapat info tadi di utara Jepang, Aomori, itu gratis. Karena memang rencananya kita cuma di Tokyo sebentar, setelah itu kita ke Aomori. Ya, kita benar-benar ke daerah yang belum pernah kita explore. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngurus visa gratis, pergilah ke Aomori. Ya. Ini mendekati kota, tapi ini lebih ke kita sedikit di apa ya, selatan ya, selatan dari shopping mall yang terkenal namanya High Street Mall dan Mare Street Mall. Jadi ada di kanan kita, dan gedung-gedung tinggi pencakar langit ada di kanan kita juga. Kita sambung sebentar, melihat train station terbesar di Perth seperti apa. Lumayan panas hari ini, latihan ya untuk musim panas. Ini di kiri ini gedung-gedung baru ya, dan di depan itu adalah Edith Cowan University, saya rasa ya, yang kuning itu. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan, kota ini akan diramaikan kembali dengan membangun beberapa fasilitas umum ya, termasuk salah satunya adalah
universitas ini yang sebetulnya kampusnya sudah ada di tempat lain di Joondalup di bagian utara Perth. Tapi supaya kotanya tambah rame, nah ditambahin. Jadi agak berbeda dengan di Indonesia di mana kotanya ramai banget pusat kota, di sini sudah mulai sedikit ditinggalkan, makanya dibangun kembali. Ini di pusat kotanya ya. Sebelah kanan itu tempat-tempat perbelanjaan, mallnya. Sebelah kiri ini yang bangunan agak merah, coklat, kuning ini adalah stasiunnya, Perth Train Station. Ada jembatannya yang menghubungkan ke pusat perbelanjaan. Jadi Mare Street Mall dan Hay Street Mall. Oke, ini stasiunnya di sebelah kiri. Itu bis umumnya di sini transport. Ini saya mau tunjukkan billboard yang legendaris di sini ya. Yang saya ingat sejak tahun 90 posisi billboard itu ya di situ, tetap ada di situ, dan kayaknya ini yang prime position ya. Mungkin billboard paling mahal di Perth, mengingat posisinya yang luar biasa. Jadi ya begini, kalau suasana benar-benar di tengah kota Perth, lumayan padat, tapi tetap lancar. Nah, itu promosi film The Running Man. Baik teman-teman, doakan saya dapat visanya. Jadi saya sudah ceritakan secara lengkap tadi prosesnya bagaimana dan mengapa saya harus akhirnya mengambil atau apply visa Jepang, meskipun sebetulnya saya bisa juga dapat atau tidak harus mengurus, dan bagaimana saya bisa dapat gratis visanya. Oke, semoga dapat visanya dan saya bisa berbagi cerita jalan, jajan, ngopi di Jepang. Bye.